Anyone has to say it. Setelah semua yang baru saja kamu lihat, itulah realita banyak trader hari ini. Chart naik turun, emosi ikut naik turun, saldo sempat naik, lalu hilang begitu saja. Padahal masalahnya sering bukan di market, tapi di cara kita mengelola uang. Banyak orang masuk trading dengan mindset, gimana caranya $100 jadi $1000. Padahal yang lebih penting adalah gimana caranya $100 itu nggak hilang duluan. Karena tanpa itu, seberapa bagus pun strategi kamu tetap akan habis. Di video ini, saya akan tunjukkan hal-hal dasar yang justru paling sering diremehkan trader, mulai dari money management, risk to reward ratio, sampai gimana cara menentukan batas risiko yang sehat. Dan satu hal yang paling powerful tapi sering diabaikan, journaling trading. Kalau kamu serius mau bertahan di market ini, bukan cuma sekedar coba-coba, maka video ini wajib kamu pahami sampai habis. Karena di trading, bukan yang paling cepat yang menang, tapi yang paling lama bisa bertahan. Dan sebelum kita mulai lebih jauh, video ini bukan cuma untuk kamu yang sedang belajar trading hari ini. Video ini juga saya dedikasikan untuk anak saya di masa depan. Kalau suatu hari nanti kamu sudah dewasa dan kamu tertarik masuk ke dunia financial market, saya harap kamu tidak mengulang kesalahan yang sama seperti kebanyakan orang. Saya harap kamu tidak datang dengan mindset ingin cepat kaya, tapi datang dengan pemahaman bahwa menjaga uang itu jauh lebih penting daripada menggandakannya. Karena di market ini, yang bertahan, yang disiplin, dan yang sabar, itulah yang akhirnya menang. Dan kalau kamu menonton ini nanti, ingat satu hal dari saya, jangan fokus jadi cepat kaya, fokuslah supaya tidak kehilangan apa yang sudah kamu punya. Oke, sekarang kita masuk ke poin pertama, money management. Ini adalah fondasi utama dalam trading. Bukan soal seberapa sering kamu profit, tapi bagaimana kamu mengelola modal supaya tetap bisa bertumbuh. Banyak orang salah fokus. Mereka sibuk cari entry terbaik, indikator terbaik, tapi lupa tanpa pengelolaan modal yang benar, semuanya percuma. Nah, di sini kita bahas konsep compound modal. Artinya sederhana, profit yang kamu dapat tidak langsung kamu ambil semua, tapi kamu putar kembali untuk memperbesar potensi di trade berikutnya. Karena di trading, yang bikin akun berkembang itu bukan sekali profit besar, tapi konsistensi plus compounding. Sekarang contoh simple, misalnya kamu mulai dengan modal $100. Setiap kali kamu profit 25%, berarti kamu dapat $25. Nah, dari $25 ini, saya biasanya bagi dua. 50% saya masukkan kembali ke modal utama, supaya akun saya terus bertumbuh. Dan 50% lagi saya withdraw. Bisa langsung diambil, atau dipindahkan ke akun kedua sebagai pengaman. Kenapa seperti ini? Karena kita tetap grow, tapi juga tetap mengamankan hasil. Jadi, kita nggak serakah, tapi juga nggak stagnan. Dan ingat, tanpa money management yang benar, bahkan strategi terbaik pun bisa bikin akun kamu habis. Sekarang kita lihat langsung prakteknya. Tabel standar money management. Di sini saya sudah buatkan simulasi sederhana, biar kamu bisa lihat gimana efek compounding itu bekerja secara real. Kita mulai dari modal awal $100 Amerika Serikat. Setiap tahap kita asumsikan profit 25%. Lalu seperti yang tadi kita bahas, profitnya kita bagi dua. 50% untuk compound dan 50% untuk withdraw. Sekarang perhatikan pelan-pelan. Di tahap pertama, $100 jadi profit $25. Kita bagi dua, $12,5 masuk ke modal, $12,5 kita amankan. Akhirnya modal kita naik jadi $112,5. Masuk tahap kedua. Modal sudah lebih besar, jadi profit juga ikut naik. Dan pola ini terus berulang. Semakin ke bawah, kamu bisa lihat angka profitnya makin besar, compoundnya makin terasa, dan yang kita withdraw juga ikut meningkat. Ini yang jarang disadari banyak trader. Mereka pikir harus all in biar cepat besar. Padahal dengan cara seperti ini, akun tetap tumbuh, tapi profit juga tetap kita amankan. Sekarang lihat hasil akhirnya. Dalam 10 tahap, modal kita berkembang dari $100 Amerika Serikat menjadi sekitar $324,73 Amerika Serikat. Dan bukan cuma itu, total yang sudah kita withdraw juga sekitar $224,73 Amerika Serikat. Artinya apa? Kita bukan cuma grow akun, tapi juga sudah mengamankan lebih dari 2 kali modal awal. Ini kekuatan dari money management plus compounding yang disiplin. Pelan, tapi pasti. Gak terlihat wah di awal, tapi sangat kuat dalam jangka panjang. Dan inilah yang membedakan antara trader yang cuma bertahan sebentar dan trader yang bisa bertahan lama di market.
Sekarang kita masuk ke poin kedua, risk to reward ratio atau yang sering disebut RR. Sederhananya, ini adalah perbandingan antara seberapa besar risiko yang kamu ambil dibandingkan dengan potensi profit yang kamu incar dalam satu trade. Banyak trader pemula fokusnya cuma satu, gimana caranya menang terus. Padahal, itu bukan tujuan utama. Yang lebih penting adalah gimana caranya setiap kemenangan itu bernilai lebih besar dari kekalahan. Contoh paling sederhana, kalau kamu pakai RR 1:2, artinya kamu siap rugi 1 untuk potensi profit 2. Jadi walaupun kamu nggak selalu benar, sekali kamu menang, itu bisa nutup beberapa kali loss sebelumnya. Dan disinilah mindset mulai berubah. Trading itu bukan soal selalu menang, tapi soal mengatur permainan supaya tetap untung dalam jangka panjang. Makanya, trader yang konsisten itu biasanya bukan yang paling sering benar, tapi yang punya risk to reward ratio yang sehat. Karena mereka tahu cukup beberapa trade yang tepat untuk mengalahkan banyak kesalahan kecil. Sekarang kita masuk ke bagian A, risk ratio reward berbasis persentase, non-fix. Artinya, setiap trade kita menggunakan persentase dari modal yang sedang berjalan, bukan angka tetap. Di contoh ini, kita mulai dari $100 Amerika Serikat, dan setiap entry kita hanya mengambil risiko sekitar 2% dari modal. Jadi, saat modal turun, nilai risikonya ikut mengecil. Saat modal naik, risikonya ikut menyesuaikan. Ini yang membuat akun lebih stabil dan tidak cepat habis. Sekarang lihat alurnya. Di awal, kita mengalami beberapa loss berturut-turut. Modal turun dari $100 Amerika Serikat ke sekitar $96,04 Amerika Serikat. Tapi saat terjadi win, profit yang didapat langsung lebih besar dari kerugian sebelumnya. Karena kita pakai risk ratio 1:2. Artinya, kita rugi 2%, tapi saat benar, kita dapat sekitar 4%. Namun, nilai tidak tetap karena entry berdasarkan persentase. Inilah kunci utamanya. Walaupun win rate hanya 40%, yang artinya lebih sering kalah daripada menang, akun tetap bisa bertumbuh. Hasil akhirnya, modal naik menjadi sekitar $103,63 Amerika Serikat. Memang terlihat kecil, tapi ini adalah growth yang sehat dan konsisten. Kesimpulannya sederhana, kamu tidak harus selalu benar untuk menghasilkan profit. Selama kamu membatasi risiko tetap 1-2% per entry dan memastikan potensi profit lebih besar dari kerugian. Dengan cara ini, akun kamu punya peluang jauh lebih besar untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian B, linear risk reward ratio, fixed. Di metode ini, risiko kita tetap di setiap trade, tidak peduli modal naik atau turun. Contohnya, dari modal $100 Amerika Serikat, kita selalu risiko $2 Amerika Serikat untuk potensi profit $4 Amerika Serikat. Jadi, setiap trade hasilnya konsisten. Kalau loss, minus $2 Amerika Serikat. Kalau win, plus $4 Amerika Serikat. Kalau diperhatikan dari tabel, pergerakan modal jadi lebih stabil. Naik turun tetap ada, tapi tidak terlalu fluktuatif. Hasil akhirnya, dari 10 trade, modal jadi sekitar $104 Amerika Serikat atau profit 4%. Memang lebih kecil, tapi kelebihannya jelas. Drawdown lebih terkontrol dan pergerakan akun lebih tenang. Cocok untuk kamu yang ingin trading lebih aman dengan growth yang pelan tapi konsisten. Ini adalah risk ratio model yang saya pakai. Sekarang kita masuk ke poin ketiga, risk tolerance. Ini tentang satu hal penting, seberapa besar risiko yang siap kamu tanggung. Kita bagi jadi dua. Pertama, per trade. Biasanya di angka 1-2% dari total modal. Artinya, kalau kamu loss, kerugiannya masih kecil, masih terkendali, dan tidak langsung merusak akun kamu. Kedua, per capital. Ini adalah batas maksimal kerugian dalam satu periode, bisa harian atau mingguan. Tujuannya sederhana, supaya kamu tidak balas dendam ke market saat sedang loss. Karena di momen itu, emosi biasanya lebih dominan daripada logika. Contohnya, kalau kamu dalam satu sesi sudah loss 5 kali dengan memakai risk 2% per trade-nya, artinya kamu sudah loss sekitar minus 10% dari total capital. Itu bukan tanda untuk lanjut trading, itu tanda untuk berhenti, istirahat, reset pikiran, dan kembali lagi saat kondisi sudah lebih siap. Karena menjaga diri itu sama pentingnya dengan menjaga modal. Sebelum lanjut, saya mau bilang satu hal dulu. Stop dulu trading, serius. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Hitung dulu risk tolerance dengan leverage. Dari pengalaman saya beberapa tahun di kripto dan forex, saya punya satu prinsip. Kalau saya tidak tahu batas stop loss saya, maka saya tidak akan entry. Dan saya adalah orang yang tidak memperdulikan leverage selama saya mampu untuk entry. Karena jika kita tahu stop loss kita, leverage itu sangat tidak penting kecuali untuk menambah kekuatan entry. Sebelum masuk market, saya wajib
wajib tahu seberapa besar risiko yang siap saya tanggung. Makanya yang harus kamu hitung itu bukan cuma ukuran posisi, tapi juga jarak stop loss terhadap modal asli kamu. Sekarang kita sederhanakan. Pertama, tentukan dulu berapa persen risiko. Misalnya 1% modal per trade. Kedua, hitung nominalnya dari total modal. Ketiga, baru sesuaikan dengan leverage dan jarak stop loss. Jadi bukan asal entry, tapi semuanya sudah dihitung dari awal. Intinya satu, leverage besar bukan berarti kamu boleh ambil risiko lebih besar. Dan yang paling penting, risiko itu selalu dihitung dari modal asli kamu, bukan dari besar posisi yang kamu buka. Kalau ini kamu pahami, kamu sudah selangkah lebih aman dari kebanyakan trader. Dan nanti di video berikutnya, saya akan tunjukkan langsung step by step bagaimana saya entry di market. Sekarang kita masuk ke poin cara menghitung leverage. Pertama, tentu kita harus analisa market dulu. Di sini misalnya kita melihat ada order block dan juga rejection block. Market terlihat sedang sideways. Dan biasanya dalam kondisi seperti ini, harga akan memantul di area support, resistance, atau POI. Jadi ketika harga menyentuh area tersebut, kita bisa consider untuk ambil reversal ke arah sebaliknya. Di contoh ini, harga sedang berada di area diskon, harga murah. Saya tarik dari premium ke diskon. Dan saya melihat ini sebagai area potensial untuk entry long. Setelah harga masuk ke area diskon, saya tidak langsung entry. Saya biasanya turun ke time frame 15 menit untuk menunggu konfirmasi. Yang saya tunggu adalah market structure shift. Setelah saya tunggu beberapa saat, akhirnya muncul market structure shift. Nah, di titik ini saya mulai siap untuk entry dan sekaligus mulai menghitung risk dan posisi. Selanjutnya saya buka position tool di TradingView. Misalnya entry di 65.000, stop loss di 63.000. Untuk take profit tidak perlu dihitung dulu. Yang penting kita tahu dulu entry dan stop loss. Setelah itu kita pindah ke kalkulator Binance. Masukkan entry price 65.000, exit price, stop loss 63.000. Untuk leverage bebas saja, karena sebenarnya yang kita hitung di sini bukan leverage, tapi berapa besar kerugian kita. Misalnya modal saya $100 Amerika Serikat dan saya ingin risiko hanya 2%, berarti $2. Sekarang kita tinggal cari position size yang sesuai. Awalnya bisa coba-coba dulu, misalnya 0,002 Bitcoin. Ternyata loss sekitar 4 terlalu besar. Turunkan 0,01 Bitcoin. Loss jadi sekitar $2. Nah, ini yang kita cari. Kalau angka loss sudah sesuai dengan risk kita, baru kita boleh entry. Setelah itu, baru kita tentukan take profit. Misalnya pakai risk ratio 1:2. Yang di contoh ini ada di sekitar 69.000. Poin pentingnya di sini, leverage itu tidak mempengaruhi besar kerugian selama position size kita sudah diatur dengan benar. Mau pakai leverage 10 kali, 20 kali, bahkan 50 kali, kalau perhitungan kita benar, loss tetap $2 sesuai rencana. Jadi intinya, yang harus kamu tahu dulu itu bukan leverage, tapi kalau saya salah, saya rugi berapa. Kalau itu sudah jelas, baru kamu masuk ke market dengan lebih aman dan terukur. Dan akhirnya kita sampai di bagian terakhir. Penutup, please journaling your trade. Ini adalah hal yang paling sering diremehkan, tapi justru paling powerful. Dengan journal trading, kamu bisa mulai melihat dengan jelas kesalahan yang berulang, pola profit terbaik kamu, dan juga emosi kamu saat entry dan exit. Karena tanpa jurnal, kamu sebenarnya hanya mengulang kesalahan yang sama tanpa pernah sadar. Tapi dengan jurnal, kamu berubah dari yang awalnya asal trading menjadi trader yang punya sistem. Dan ingat, trading itu bukan soal cepat kaya, tapi soal bertahan lama. Kalau kamu bisa menjaga modal, profit akan datang dengan sendirinya. Terakhir, terima kasih telah bertahan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa support channel ini ya. Subscribe YouTube AYICT Strip Crypto dan juga join Telegram https://t.me/ReFi Capital. Sampai ketemu di video berikutnya.